Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, indeks harga saham gabungan di pekan kedua bulan Juni menguat setelah turun di pekan pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG naik 0,74% dalam sepekan dari penurunan 0,87% pada periode 2 hingga 5 Juni 2025. Mengutip RTI Bisnis, IHSG Jumat 13 Juni 2025 ditutup di level 7.166 dari 7.113 pada pekan sebelumnya. Bursa Efek Indonesia mencatat kapitalisasi pasar naik 0,92% menjadi 12.495 triliun rupiah dari 12.381 triliun rupiah. Pada penutupan perdagangan pekan kemarin, investor asing mencatatkan net buy mencapai 478,76 miliar rupiah. Mengutip RTI Bisnis, dana asing yang kabur dari bursa selama sepekan di bulan Juni 2025, yakni sebesar 333,29 miliar rupiah. Selama 3 bulan, asing melakukan aksi net sell hingga 38,09 triliun rupiah. Dalam 1 tahun, dana asing yang kabur dari bursa mencapai 37,53 triliun rupiah. Setelah bergerak menguat selama sepekan, bagaimana bursa domestik pagi ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan Andika Ahadiat di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi Zevanya, bagaimana pembukaan bursa hari ini dan bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan ini? Selamat pagi Brimana dan juga saudara. Kalau misalnya pekan lalu di hari Jumat ini IHSG ditutup di level 7.166,06 di zona hijau begitu, nampaknya hari ini tidak jauh berbeda begitu ya. Juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan memperlihatkan papan bursa yang menunjukkan bahwa IHSG di pekan ini dibuka di zona hijau di level 7.195,25 atau terapresiasi sebesar 0,33% atau 23,64 basis point. Yang dimana ini nampaknya cukup serupa dengan apa yang diproyeksikan para analis beberapa hari kemarin. Salah satunya misalnya dari CEO Advisor Praska Putrantio ini memproyeksikan sepekan ke depan ini IHSG bergerak di kisaran 7.055 sampai dengan 7.230 begitu ya. Tentu sejumlah sentimen ini mempengaruhi bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pekan ini begitu. Seperti misalnya isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, salah satunya ini terkait dengan bagaimana konflik di Timur Tengah ini yang semakin melebar begitu antara Israel dan juga Iran, yang tentu ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi perang dan juga dampak terhadap perekonomian. Dari Dana Moneter Internasional sendiri atau IMF ini juga sudah menyuarakan eskalasi konflik Timur Tengah ini tentunya memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan begitu ya, khususnya di wilayah itu sendiri dan juga terhadap bagaimana perekonomian dunia. Tentu yang menjadi dampak paling utama ini terkait dengan bagaimana kenaikan harga-harga komoditas seperti misalnya harga minyak, kemudian juga harga biji-bijian. Ini bisa mempengaruhi bagaimana pandangan para investor, kemudian juga peningkatan biaya pengiriman. Ini juga menjadi salah satu pengaruh karena kapal-kapal yang bergerak di sekitaran Laut Merah ini tentunya juga menghindari ditakutkan adanya potensi serangan rudal dari negara yang berkonflik begitu. Nah, hal-hal ini dinilai berpotensi yang kemudian ini dapat terjadi kenaikan laju inflasi dalam jangka menengah. Selain itu juga, Bremana dan juga saudara, salah satu sentimen utama yang paling ditunggu pasar ini juga terkait dengan bagaimana keputusan suku bunga acuan The Fed yang ini nantinya akan rilis pada 19 Juni mendatang, di mana ekspektasi ini masih dipertahankan stabil di 4,50% karena laju inflasi tahunan ini masih meningkat dan juga indeks Purchasing Manager Index PMI manufaktur dan jasa ini juga masih menunjukkan adanya penguatan di atas level 50. Selain itu juga Bremana, kalau dari dalam negeri kita lihat ini keputusan Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang nanti akan rilis pada 18 Juni mendatang ini juga menjadi salah satu penyumbang sentimen di bursa domestik.
Kemudian juga kondisi rawan profit taking setelah IHSG ini mengalami kenaikan signifikan begitu dalam 2 bulan terakhir ini menjadi salah satu pengaruh. Tentu ada beragam sebenarnya pandangan dari sejumlah analis begitu yang memproyeksikan bagaimana pergerakan IHSG sepekan ini, bagaimana juga saudara. Seperti misalnya ada juga analis meskipun ini terlihat di zona hijau begitu ya, tapi ada juga analis ini yang masih melihat bahwa justru secara teknikal IHSG di pekan ini masih beresiko mengalami tekanan lanjutan begitu, sehingga artinya ini masih banyak sejumlah ketidakpastian yang di depan mata para pelaku pasar begitu, khususnya terkait dengan ketidakpastian konflik yang terjadi saat ini tentu menjadi salah satu pengaruh dari bagaimana kepercayaan para konsumen dan juga perusahaan yang nantinya ini juga bisa berdampak pada pengeluaran dan juga investasi di bursa. Bagaimana? Meski masih dibuka di zona hijau pagi ini, masih ada resiko tekanan dari analis. Terima kasih Zevanya Situmeyang dan juga juru kamera Andika Hadiat melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.